Salam jumpa. Pila. Bersyukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Bahasan masih bicara tentang analisis dan perancangan informasi. Dan saya tetap mendoakan buat yang melihat tayangan ini selalu diberikan kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan yang hakiki. Oke, kita sudah bicara mengenai metodologi SDLC gitu ya. Memang baru sebagian, kemarin masih pada fase ketiga ya. Fase ketiga ada sub fase, yaitu apa? Requirement determination, requirement structuring, dan yang ketiganya subfasenya adalah alternative generating design ya. Jadi harus dihasilkan sebuah desain pilihan gitu ya. Jadi kalau kita atau para analis dapat satu proyek, sebetulnya harus menawarkan minimal memberikan tiga rancangan berbeda untuk dipilih oleh pimpinan perusahaan nantinya gitu. Setidaknya gini, pilihan-pilihan tersebut bisa aja yang kategorinya adalah hanya low end, kemudian middle end, dan terakhir adalah yang model high end gitu ya. Jadi nanti perusahaan atau pimpinan silakan memilih. Kalau yang high end ya konsekuensinya lebih mahal, middle end murah, low end tentu yang paling murah ya. Walaupun bisa juga pemilihannya berdasarkan beda-beda fitur gitu ya. Fitur program aplikasi yang ditawarkan, yang ini lebih banyak, yang ini sedang, yang ini lebih sedikit, atau lingkup luasan kerjanya lebih besar gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, banyak materi-materi lain, terutama dalam kuliah ya. Ada rekayasa perangkat lunak ya, ada enterprise arsitektur. Ujung-ujungnya sama, hasilnya adalah sebuah rancangan program aplikasi ya, yang bisa digunakan oleh sebuah lingkungan sistem perusahaan gitu ya. Analisa perancangan sistem juga sebetulnya itu juga ya, arahnya ke sana. Cuman yang satu bedanya adalah kalau RPL tentu harus ada dokumen rancangannya seperti apa, dokumen gitu ya. Kalau enterprise arsitektur, waktu proses pembuatannya ya, lebih melibatkan semua orang nih, mulai dari owner perusahaan, kemudian desainernya sendiri, buildernya ya, gitu. Itu dilibatkan semua dalam rancangan, dan biasanya dalam pertemuan ini kita kenal dengan istilah JAD ya, Joint Application Design. Jadi saat menentukan melibatkan semua orang gitu ya. Itu adalah beda-bedanya hanya di sana sebetulnya kalau kita bahas tentang materi kuliah gitu ya. Makanya induknya tetap menurut saya adalah pada materi analisis dan perancangan sistem informasi ini ya. Jadi itu subfase ketiga itu adalah tadi ya, seharusnya ada pilihan yang diberikan ke perusahaan. Nah, gimana dengan skripsi mahasiswa gitu ya? Karena di sini ada metodologi penelitian, salah satu adalah misalkan menerapkan SDLC, kemudian menceritakan setiap fase kegiatan mereka di dalam setiap fase tersebut. Pas di alternatif generating design ini tentu bingung ya, karena biasanya mereka hanya menghasilkan satu program aplikasi saja gitu ya. Yaitu adalah silahkan saja bermanipulasi kata ya, memanipulasi kata di dalam salah satu subbabnya menjelaskan bahwa banyak setelah ditawarkan beberapa program aplikasi, namun sudah disepakati bahwa dengan perusahaan bahwa pada akhirnya memang yang dipilih satu yang ini gitu ya. Sehingga yang satu inilah langsung dibahas dalam pembahasan ini. Dan dalam implementation juga nanti akhirnya begini. Secara umum yang namanya implementation system itu biasanya 1 tahun ya, atau 6 bulan. Nah, gimana dengan skripsi mahasiswa waktu membuktikan bahwa itu sudah dilakukan implementation? Ya. Ini juga silakan pembimbing-pembimbingnya untuk melakukan rekayasa kata bahwa implementasi sudah dilakukan walaupun hanya 2 minggu atau gimana, dan sudah bahwa hasil pro aplikasi yang sudah dirancang ini sudah cukup optimal dan bisa digunakan misalnya gitu ya, terserah. Ya, tapi intinya adalah ini adalah kendala yang mungkin terjadi saat seorang peserta didik harus menguraikan fase-fase SDLC ini di dalam skripsinya gitu.
Terutama tadi masalah implementation. Kalau implementation 1 tahun berarti tertunda dong dia nggak sidang ya 1 tahun. Kasihan ya. Yang kedua adalah masalah alternatif generating design ini ya. Ini memang ada perlu kesepakatan lah antara pembimbing, pengujinya juga nanti ya dalam membahas tentang yang ini, yang materi ini. Gitu. Oke, jadi itu adalah misalnya yang dimaksud tadi high end low end. Jadi gini, kalau satu saat si peserta didik itu datang ke lingkungan sistem tersebut, ternyata semua masih non komputer, ya, maka yang dimaksud dengan istilah low end. Low end ini adalah mungkin dia hanya membenahi bentuk-bentuk laporan yang ada selama ini di sana gitu ya. Membenahi bentuk-bentuk dokumen, efektivitasnya ya. Ya misalkan gini, setelah di magang di sana dia lihat semua dokumen, ternyata dalam dokumen-dokumen tersebut selalu ada tabel-tabel, biasanya tabel paling kanan ada cut gitu, ada cut ya. Ternyata setelah dicek sampai 5 tahun ke belakang di arsip-arsip perusahaan tersebut, cut-nya itu nggak pernah ada isinya gitu. Ya sudah, itu adalah salah satu bentuk usulan nanti di low end ya, bahwa laporan ini tidak perlu lagi ada kolom cut gitu ya. Gitu bisa-bisa aja. Itu masuk kategori low end, hanya paper orientednya yang dibahas ya. Usulannya ya kita meringkas sampai sana gitu. Nah, tapi kalau sempat low end-nya sudah komputerisasi cuman masih menggunakan paket-paket pemrograman misalnya, ya bisa saja salah satu mulai low end-nya dari sana tuh. Akhirnya dirubah ya, harus menggunakan bahasa pemrograman yang ada gitu ya, untuk bisa fitur program aplikasinya bisa lebih luas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan misalnya gitu ya. Berarti low end-nya dari sana. Kalau low end-nya sudah di sana sudah menerapkan komputerisasi, sudah bahasa menggunakan jaringan lokal misalnya, berarti mulainya low end dari situ. Gimana dengan yang high end-nya? Wah, lebih gila lagi tuh. Berarti teknologi yang harus diusulkan jadinya. Kan gitu, ya. Nah, jadi minimalnya tadi harus ada 3. Sebetulnya minimal harus ada 3 usulan, pilihan untuk perusahaan pada saat kita merancang sebuah sistem aplikasi, ya. Tapi tadi karena ini SDLC diuraikan dalam metodologi penelitian, pada akhirnya untuk kasus yang ini agak ribet gitu ya, karena tidak konsisten nantinya. Jadi harus ada kesepakatan antara dosen pembimbing dan penguji ya, dalam masalah menguraikan alternatif generating design ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan yang langkah ke fase keempat adalah logical design ya. Logical design ya, tentu kita merancang logik yang mendasari daripada program aplikasi yang akan dirancang tersebut ya. Biasanya dulu kalau pakai flowchart atau pakai pseudocode gitu ya. Ya mungkin sekarang bisa aja kita merancang database-nya ya menggunakan object oriented gitu ya. Object oriented diagramnya, ada rancangan object oriented diagramnya pada logical design-nya ya. Kemudian ada rancangan daripada bentuk-bentuk outputnya ya, atau profile diagram, kita gunakan profile diagram misalnya gitu ya. Kemudian pada fase ke-5 yaitu adalah physical design. Physical design itu biasanya ada kita sebut dengan istilah coding ya, mengcoding, membuat program mengkonversi struktur-struktur rancangan yang sudah ada, model-model grafis yang sudah ada untuk dijadikan bahasa pemrogramannya. Kita konversi ke dalam bahasa pemrogramannya gitu ya. Itu kita kenal dengan istilah mengcoding ya. Itu udah physical design-nya ya. Kemudian nanti ada fase berikutnya adalah ya dijelaskan lagi gimana mengcoding ya. Kemudian selanjutnya adalah kita implementation. Nah, implementation adalah ya menginstalkan program ya, menginstalkan operating systemnya ya. Kemudian membuat buku petunjuk cara mengoperasikan program aplikasi. Ini jarang sekali ada. Ya, jarang sekali diperhatikan masalah ini gitu ya. Sebetulnya minimal di skripsi juga ada lembaran itu tuh, bahwa ini adalah manual bukunya, buku manualnya
untuk mengoperasikan program aplikasi yang dirancang untuk para user yang akan menggunakannya, kan gitu harusnya. Nah, harusnya ada tuh dilengkapi tuh. Itu masuk kategori implementation soalnya gitu ya. Jadi harus ada buku panduan pengoperasian. Ya walaupun sederhana 2-3 lembar, tapi itu adalah satu syarat yang harus ada ya, sesuai fase daripada SDLC. Ya, kemudian melakukan pelatihan ya, melakukan pelatihan kepada para calon pengguna gitu ya. Dan yang terpenting juga ada namanya concurrent testing. Nah, ya, jadi implementasikanlah antara program aplikasi yang kita rancang, orang-orang yang akan mengoperasikan, hardware yang akan digunakan, jaringan komputer yang akan dipakai, semuanya itu namanya kemudian dipantau ya, dioperasikan dan kita pantau. Itu namanya concurrent testing tuh. Itu minimal 2 minggu lah tuh dipantau terus sampai kalau ada kelemahan atau ada kesulitan dalam pengoperasian, ya tim ini harus memberikan petunjuk ya, akan melakukan pendampingan gitu ya. Itu namanya concurrent testing. Nah, gimana dengan kasus skripsinya? Ya sama aja bahwa dia akan melakukan pendampingan minimal 2 minggu gitu ya, kepada para penggunanya sekaligus semuanya. Jadi software, hardware, brainware-nya semuanya dioperasikan bersamaan ya, concurrent jadinya ya. Nah itu kemudian dipantau, ada kesulitan langsung dibantu untuk penyelesaian, kan gitu ya. Itu namanya implementation. Maintenance-nya ya pas implementation terjadi, maka maintenance pun saat itu berlangsung ya. Jadi kalau dibuat Gantt chart-nya tuh sejajar tuh awal. Kalau bikin Gantt chart pelaksanaan 7 fase tadi, implementation sama maintenance awalnya sama gitu, satu garis. Itu ya. Karena saat implementasi terjadi, maka saat itu juga terjadi maintenance gitu ya. Walaupun nanti bagaimana dengan kasus deskripsi ya, maintenance-nya adalah nanti memungkinkan pada saat kalau terjadi modifikasi terhadap data, kan bisa juga memodifikasi terhadap bahasa pemrograman yang akan digunakan kan nantinya gitu ya. Itu diceritakan pada kasus tersebut ya. Nah itu adalah cara menguraikan metodologi penelitian SDLC dalam skripsi mahasiswa ya. Nah sekarang kalau sempat misalnya, yang saya maksud bahwa gara-gara teknologi berkembang, akhirnya terkadang fase-fase tersebut jadi dipersingkat ya. Ya contoh kayak tadi tuh antara logical design dengan physical design kadang digabung aja di satu gitu ya. Karena bisa berlangsung dalam waktu bersamaan gitu. Ah gitu, itu adalah sambungan dari tayangan yang lalu. Cuma ada satu hal, sebelum kita off ada hal yang kita bahas. Begini, saya makan kue dulu ya. Mana nih? Jangan menyandar saat makan kue. Nah, lihat saya tidak menyandar kan? Jadi boleh nyemil-nyemil, tapi gunakan tata cara yang benar. Nyemil bisa bikin gemuk? Enggak. Kalau tak makannya dengan cara yang benar, tidak bersandar. Apalagi makan besar, ya. Jangan sampai bersandar. Jadi benar. Kalau mau benar makan di warteg ya, di warung Tegal. Karena kursinya panjang, nggak ada sandarannya. Itu adalah cara yang benar makan. Nggak boleh bersandar. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.